Jika tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu.
Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, segala puji dan syukur, hormat dan sembahnya bagimu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam hidup kami hingga saat malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, ada waktu bagi kami yang Engkau berikan untuk bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing Tuhan, untuk mendengarkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kami, untuk memberikan kami pengertian, supaya kami boleh dipimpin oleh Tuhan ke dalam seluruh kehendak dan kebenaran-Mu saja. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di sorga. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat hari ini diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kidung Agung pasal 2 ayat 16 sampai 17. Kidung Agung pasal 2 ayat 16 sampai 17. Baik, saya akan membacakan. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, dan berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kita bersyukur malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Kita boleh bersama-sama duduk diam di dalam ibadah keluarga untuk mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, memuji memuliakan Dia. Bagi Bapak Ibu pasangan suami istri, kapankah terakhir kali mengatakan pada pasangan kita, I miss you? Atau berapa kali dan berapa banyak kita mengatakan I love you dengan tulus? Apakah satu hari yang lalu kita mengucapkannya, atau seminggu yang lalu, atau sebulan yang lalu, atau bahkan 1 tahun yang lalu? Atau jangan-jangan terakhir kali kita mengucapkan itu saat mengucapkan janji perkawinan? Semoga tidak ya Bapak Ibu. Bagaimana reaksi pasangan kita yang kita ingat ketika mengatakan I miss you, I love you itu? Apakah dengan tulus dan berbunga-bunga juga menerimanya? Atau biasa-biasa saja, seperti rutinitas belaka yang seakan-akan tanpa makna, dan bahkan mengatakan, untuk apa lagi kau katakan itu, so tua sayang?
atau yang lebih menyesakkan dada ketika kita dengan tulus mengatakan I love you pasangan kita dengan mata tajam, melihat baik-baik pada kita dari ujung rambut sampai ujung kaki sambil berkata, tumben, pasti ada apa-apanya, pasti apa-apa adanya, pasti ada maunya, atau pasti maunya ada. Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Kidung Agung, bahasa Ibraninya Hashirim, itu kidung dari segala kidung, berisikan nyanyian cinta yang berwarna erotis dan menekankan pada keindahan lahiriah, sehingga kitab ini seperti sedang mengajak pembacanya untuk merayakan cinta asmara. Tidak jarang orang-orang di luar Kristen atau mungkin juga ada di antara kita yang berpikir bahwa buku ini vulgar, jorok, dan tidak cocok untuk dijadikan sebagai kitab suci. Dan bahkan ada di luar kita yang mengolok-ngolok dan meremehkan bagian dari Kidung Agung ini sebagai kitab yang bernilai rendah dibandingkan buku-buku lain di dalam Alkitab. Tetapi benarkah demikian Bapak Ibu Saudara anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus? Kitab Kidung Agung sesungguhnya bukanlah sebuah kitab kontroversial atau kitab yang merendahkan kesucian seksualitas manusia. Namun kitab ini adalah kitab yang paling jujur mengatakan tentang siapa kita dalam kemanusiaan kita, dalam bentuk tubuh kita, jasmania kita, dan dalam relasinya dengan pasangan kita yang paling dalam dan terbuka, dan tidak ada yang tertutupi dalam satu kedekatan yang sangat erat. Kita bisa mengingat Kejadian 2 ayat 24-25, ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, mereka, Adam dan Hawa, menghidupi keseharian mereka dalam keadaan terbuka satu dengan yang lain. Secara jasmania, mereka telanjang. Mereka tidak merasa malu. Hal ini terjadi ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa. Namun, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka mulailah mereka merasa malu dengan ketelanjangan mereka. Manusia berdosa menjadi jatuh mindsetnya, pikirannya, sehingga tidak mampu lagi melihat apa yang baik yang telah diciptakan Tuhan Allah. Oleh karena itu, manusia memerlukan pribadi yang mengembalikan, yang memulihkan mindset, pikiran, dan kerinduannya kepada hidup kudus, yang mana ini hanya dapat dikerjakan dari atas, dari Tuhan Allah, bukan dari manusia. Dalam Kidung Agung hampir tidak membahas tentang Tuhan, karena kata Tuhan hanya satu kali dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Dalam kitab ini juga menampakkan adanya pergeseran budaya, karena biasanya yang berlaku adalah hanya laki-laki yang menyatakan cinta kepada perempuan, tetapi dari kitab ini juga menampilkan pernyataan cinta dari seorang perempuan kepada laki-laki, sehingga muncul nyanyian yang bersaut-sautan antara perempuan dan laki-laki, perempuan. Pada sisi lain, kitab ini juga menggambarkan secara alegoris hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam kitab Kidung Agung dihubungkan dalam kaitannya dengan gambaran kenabian, hubungan antara Tuhan dengan Israel, atau simbol hubungan antara Kristus dengan jemaatnya yang saling mengasihi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat 16 dan 17 yang kita baca pada malam hari ini menggambarkan perkataan mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki, yang menggambarkan ketermilikan satu terhadap yang lain sebagai suami istri.
pujian dan kerinduan terhadap pasangan yang sedang bekerja atau mengembalakan domba, dan diharapkan akan segera datang sebelum gelap. Harapan ini bukan sekedar rasa rindu seorang perempuan, tetapi juga harapan agar suami atau laki-laki yang dicintainya itu selamat tiba di rumah bercengkrama dengan dirinya. Secara khusus kita lihat pada ayat 16 berkata, "Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung." Pada bagian pertama ayat ini dikatakan kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Adalah pernyataan sang perempuan yang dengan yakin, tidak dengan ragu-ragu, ketika mengatakan kepemilikan suatu timbal balik. Jadi sang perempuan ini tidak saja menyatakan kerinduan dan respon hatinya terhadap kekasihnya, tetapi juga sekaligus secara seimbang juga mengatakan dengan yakin bahwa perempuan ini adalah kepunyaan kekasihnya, yaitu mempelai laki-laki. Dia yakin tidak bertepuk sebelah tangan, dia yakin laki-laki itu juga menerimanya, memilikinya. Dia yakin laki-laki yang menjadi kekasihnya itu tidak mempunyai kehendak untuk memiliki atau mempunyai perempuan lain selain dirinya. Tidak ada orang ketiga atau pihak ketiga di antara perempuan dan laki-laki itu. Sang perempuan sangat yakin bahwa kekasihnya itu tidak menolaknya. Sudah kuat rasa saling memiliki di antara keduanya. Menarik di sini dikatakan bahwa kata kepunyaan atau milik itu tidak hanya berarti yang bernilai rendah seperti memiliki piring, memiliki sendok, memiliki barang-barang, tetapi kata kepunyaanku berarti itu adalah totalitas dari diri, dari pribadi, ya, pribadi laki-laki itu dan pribadi perempuan itu, totalitas seluruh hidupnya dimiliki oleh laki dan dimiliki oleh perempuan itu. Pada bagian kedua dikatakan bahwa pekerjaan kekasih sang gadis ini adalah menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Kita lihat di sini bahwa perempuan ini mengenal kekasihnya, apa pekerjaannya dan di mana dia bekerja, serta tentu tantangan-tantangan yang harus dikerjakannya dalam memenuhi tanggung jawab sebagai seorang gembala. Bapak Ibu, saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pada ayat 17 kita lihat yang mengatakan, sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Pada bagian ini menceritakan tentang pengenalan pekerjaan sang kekasih dari perempuan ini. Lebih jauh lagi, jika pada ayat 16 dikatakan tentang apa pekerjaannya, ya, dan di mana dia bekerja, pada bagian ini sang perempuan mengetahui kebiasaan, mengetahui kehendak, mengetahui keinginan, ya, dari sang kekasih ini, ya. Dia bekerja begitu rupa serius, ya, sehingga hampir-hampir sore atau petang, hampir-hampir tidak pulang, sehingga dia mengajak, ya. Kebiasaan pulang dari pekerjaan mengembalakan domba yang sering dilakukan sampai sore hari, bahkan sampai hari menjelang gelap, saat bayang-bayang tidak ada lagi, saat matahari terbenam. Sang perempuan merindukan kembalinya kekasihnya gembala itu dari pekerjaannya, supaya mereka bisa bersama lagi setelah sekian lama terpisah karena pekerjaan dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh kekasihnya. Sampai-sampai perempuan ini mengharapkan
gembala itu datang kepadanya secepat mungkin, karena rindunya secepat seperti lari kijang atau anak rusa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan yang telah kita baca pada malam hari ini, apakah relevansinya di dalam hidup kita sebagai suatu keluarga? Yang pertama adalah cinta itu bukan sekedar untayan kata-kata, tetapi akta atau tindakan. Cinta itu terwujud dalam sikap seorang istri atau suami terhadap pasangannya, walaupun mereka sedang berjauhan atau berdekatan. Kerinduan sejatinya menjadi pengalaman yang terus-menerus dihayati, bukan hanya di awal pacaran atau perkawinan, tetapi sepanjang perkawinan itu berlangsung sampai maut memisahkan. Karena itu sikap saling memuji di antara suami dan istri, seperti tadi, I miss you, I love you, menyayangi, saling menyayangi, seyogyanya terus dihidupi oleh semua orang dalam perkawinan Kristen. Walaupun mungkin pasangan hidup itu tidak sama lagi seperti semula saat di awal perkawinan. Perubahan fisik yang dulu langsing, yang sekarang langsung, atau finansial yang dulu mungkin punya banyak uang, sekarang sudah pas-pasan, mempunyai kesehatan yang berbeda, dulu sehat, sekarang sudah mulai masuk angin, dulu bau minyak wangi, sekarang minyak angin, Bapak Ibu, atau yang lain-lain. Ada perbedaan-perbedaan di antara waktu sebelum atau di awal perkawinan dan sekarang setelah berlangsungnya. Karena kita manusia, kita ringkih, kita berubah, fisik kita ini berubah dari yang dulunya kuat, sehat, dan semakin hari semakin berkurang di dalam hal-hal yang dulu didapatkan. Hal itu seyogyanya tidak meruntuhkan rasa cinta di antara pasangan-pasangan suami istri, tapi justru harus semakin kokoh dengan terus-menerus memeliharanya di dalam cinta kasih dalam hubungan satu dengan yang lain. Yang kedua, tantangan dalam menyatakan cinta dalam hidup sehari-hari tentu banyak. Misalnya budaya atau rasa risih atau malu, mau kita sudah tua harus menyatakan cinta, setua nganam, ada kata-kata seperti itu. Tetapi itu jangan menjadi suatu kendala, suatu tantangan bagi kita untuk terus menyatakan cinta kasih dalam keluarga. Saat-saat seperti sekarang ini, menyatakan cinta sepertinya kesempatan itu harus lebih banyak lagi, Waktu kebersamaan dengan keluarga sudah terbuka luas, banyak yang harus melakukan pekerjaan dari rumah, work from home, melakukan bersama-sama dalam suatu keluarga, baik itu ibadah keluarga bersama-sama setiap hari, pekerjaan rumah tangga dilakukan bersama-sama setiap hari, masak bersama, membersihkan rumah bersama. Jika sebelum pandemi kita sangat sulit mendapatkan waktu kebersamaan itu dengan keluarga, namun sekarang waktu itu tersedia bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Asal kita mau memanfaatkan itu, mau menggunakannya itu dengan sungguh-sungguh untuk menyalakan cinta. Cinta yang sudah semakin pudar dapat semakin dinyalakan lagi apinya ketika kita belajar dalam kebersamaan, dalam pertemuan yang sudah semakin intens itu untuk saling mengampuni dan memberi diri untuk dikoreksi secara bersama-sama, keterbukaan di antara satu dan yang lain menurut apa yang telah dikatakan oleh firman Tuhan.
Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, faktor penting dalam menjalin suatu hubungan kasih sayang di antara relasi dalam suatu keluarga adalah suatu keyakinan. Keyakinan pada orang yang dikasih itu juga, orang itu juga mengasihi kita, akan membuat gairah dan semangat bagi setiap orang yang terlibat dalam relasi itu, ya, akan mampu untuk membuat orang semakin hari semakin untuk menambah kasih yang sudah ada. Perlu keyakinan untuk menghadapi berbagai hambatan dari dalam maupun dari luar. Dalam relasi yang intim itu, pasangan, istri, bapak dan ibu dengan yakin akan bisa berkata, "Engkau kekasihku adalah kepunyaanku dan aku adalah kepunyaanmu." Bagi orang percaya, memiliki keyakinan itu terutama dan utama kepada gembala kita yang baik, itu iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat 11. Relasi khusus dan intim dan personal di antara kita sebagai domba-domba dengan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik di tengah-tengah kita dibangun dengan cara meletakkan diri kita dan harga diri kita dan totalitas, integritas, keseluruhan hidup kita sepenuh-penuhnya kepada Dia. Percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai pribadi yang memulihkan mindset kita, yang memulihkan pikiran kita melalui karya agung Yesus Kristus dan karya ajaibnya melalui kematian dan kebangkitannya. Keyakinan itu, kepercayaan itu harus mencapai pada level bahwa Tuhan Yesus adalah milikku dan aku miliknya. Tidak ada yang lain di antara saya dan Kristus. Jika sudah sampai pada level itu, pada tingkatan itu, maka amanlah jiwa kita. Aman jiwa kita bersama dengan Tuhan Yesus. Jika iman itu kuat dan sungguh-sungguh hubungan kita dengan Sang Gembala kita yang baik itu, maka hubungan kita, hubungan kasih kita dengan sesama anggota keluarga akan dapat kita jalani dan kita berjuangkan lebih ringan dan mudah walaupun di tempat dan kondisi yang tampaknya berat sekalipun. Karena iman kepada Tuhan yang tidak kita lihat telah mendahului sebelum kita dapat mengasihi keluarga, suami, istri, anak-anak, dan keluarga kita yang kita lihat. Seperti pada perempuan yang sudah menaruh keyakinan dan juga mengenal kekasihnya yang mempunyai pekerjaan sebagai gembala, yang menjadi refleksi kita pada malam hari ini. Kita boleh bertanya, apakah kita juga sudah dengan yakin pada Gembala Agung Tuhan kita Yesus Kristus dan mengenalnya dengan baik? Marilah kita semakin beriman teguh kepadanya, semakin mau mengenalnya lebih dalam lagi dalam melakukan kehendaknya, dan semakin merindukan kedatangannya untuk bersama-sama Dia dalam kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu, saudara anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, segala pujian, hormat, dan kemuliaan yang bagimu. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam seluruh hidup kami. Dan pada malam hari ini kami sudah membaca bersama-sama, merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami di dalam menyimpan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hati kami dan setiap perbuatan kami hari lepas hari. Bapa kami yang di sorga, tambahkanlah iman, pengharapan dan kasih kami yang semakin teguh kepadamu. Karena Engkaulah kepunyaan kami. Engkau memiliki kami, kami memiliki Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan atas pilihan-Mu, atas panggilan-Mu yang Engkau telah nyatakan dalam hidup kami, dalam hidup pribadi kami, keluarga kami, kekasih-kekasih kami. Terima kasih banyak Bapa, firman-Mu sungguh menguatkan kami untuk terus berjalan bersama-sama dengan keluarga dan kekasih-kekasih kami untuk menyatakan cinta kasih yang tulus dan murni, untuk terus menyalakan kasih dari sorga, untuk terus kami bergerak di dalam seluruh kehendak dan kebenaran Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya hidup kami boleh berubah, semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini terus memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengertian-pengertian yang bertambah-tambah lagi tentang kasih karunia Tuhan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk seluruh gereja Tuhan, seluruh gereja Tuhan di muka bumi, bahkan di Indonesia, bahkan di kota Bekasi Tuhan. Engkau memberkati dalam setiap karya, kerja dan layan umat-Mu. Engkau persatukan di dalam seluruh keberadaan kami masing-masing untuk sungguh-sungguh mengikut Engkau, terus berdoa dan berjaga-jaga di akhir zaman ini Tuhan, supaya umat-Mu dengan tekun, taat dan setia mengikut Engkau dan melakukan bagian kami yang Engkau telah perintahkan yang harus kami lakukan Tuhan dalam hidup kami sebagai jemaat-Mu. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk gereja Tuhan yang ada di dalam seluruh pergumulan. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kelepasan, Engkau menjaga dan melindungi gereja Tuhan supaya sungguh-sungguh dipelihara dalam melaksanakan amanat agung Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar kesukaan, kabar keselamatan dari sorga kepada seluruh suku-suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkatilah umat-Mu, khususnya juga Tuhan gereja GPIB, mulai dari tingkat sinode sampai mupel dan jemaat, bahkan di pos-pos pelayanan kesaksian. Tuhan memberkati GPIB Jemaat Galilea Bekasi. Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, majelis sinode, BP mupel sampai kepada jemaat-jemaat, kepada jemaat GPIB Galilea Bekasi. Kami mohon pertolongan Tuhan, berkat Tuhan atas Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Marci. Kau memberikan hamba-Mu ini kesehatan, kekuatan Tuhan, serta hati yang terus bersyukur, hati yang terus memuji, memuliakan nama Tuhan dalam hidup dan kehidupan keluarga. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan, di dalam seluruh pelayanan kasih karunia Tuhan terus nyatakan dalam hidupnya. Juga kepada para pelayan-pelayan
yang ada di dalam gereja ini Tuhan. Kau juga memberkati PHM, para majelis jemaat, presbiter, penatua dan diaken, para pelayan-pelayan pelekat, pengurus-pengurus pelekat, kakak-kakak layan. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh panitia-panitia, untuk komisi-komisi, dan semua umat Tuhan, jemaat dari sektor 1, sektor 2, sektor 3, sektor 4, sektor 5, dan sektor 6. Bapa, sertai dan pimpin umat-Mu di dalam seluruh karya layan yang boleh dilakukan untuk kehormatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk para yatim piatu, para janda, duda, anak-anak yang terlantar. Tuhan juga memberkati dan nolong dan memberikan penghiburan dan kelepasan pada mereka yang tertindas. Dan Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami tekanan-tekanan, baik itu akibat pekerjaan yang sudah terkurangi ataupun mendapatkan pekerjaan yang semakin hari semakin sulit. Tuhan memberkati dan menolong setiap anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan. Bersungguh-sungguh Tuhan mereka mendapatkan dan memperoleh jalan keluar daripada Tuhan. Bagi saudara-saudara kami, anak-anak-Mu Tuhan, yang sedang kuliah, bekerja, anak-anak-Mu Tuhan berkati, supaya sungguh-sungguh dalam kuliah dan dalam pekerjaan mereka masing-masing Engkau memberikan mereka hikmah dan kebijaksanaan, supaya mereka juga boleh berhasil dalam pekerjaan dan kuliah, di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa juga untuk saudara kami, jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, Kau kiranya memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan untuk menanggung semua itu. Engkau memberikan damai sejahtera Tuhan, dan di dalam kasih dan kuasa-Mu, menurut pimpinan dan pemeliharaan Tuhan, mereka juga boleh sembuhkan di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Bagi saudara kami yang mengalami duka cita, Tuhan, Kau memberikan penghiburan dan memberikan kelepasan, kelegaan pada mereka. Bagi saudara kami yang berulang tahun, baik ulang tahun perkawinan, ulang tahun pribadi, juga Tuhan memberkati mereka supaya dalam usia yang Tuhan tambahkan mereka tetap bersyukur, mereka tetap bersuka cita, dan tetap memuji memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang di sorga, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami, untuk rakyat Indonesia. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur hingga RT RW. Tuhan memberkati dan melindungi, nolong mereka semua melakukan pemerintahan dengan jujur, dengan takut akan Tuhan. Biarlah bangsa dan negara ini Tuhan Kau pimpin di dalam perkenan dan kasih sayang Tuhan. Berkenanlah Tuhan melalukan pandemi ini dan negeri kami. Biarlah jalan keluar Tuhan, beri hikmah dan kebijaksanaan juga kepada seluruh pemerintah, aparat-aparat yang terkait di dalamnya. Tuhan, Kau juga memberikan pertolongan kepada rakyat yang mengalami banyak penderitaan termasuk akibat pandemi. Tuhan memberikan kesehatan, kasih sayang Tuhan. Mampukan juga rakyat Indonesia bertanggung jawab dan juga taat dengar-dengaran apa yang Tuhan dianjurkan, dihimbau oleh pemerintah. Tuhan nolong kami semua. Tuhan mengampuni salah dosa kami Tuhan. Biarlah negeri ini Kau lawat dengan kasih sayang-Mu. Indonesia ini Tuhan semakin hari semakin tambah baik di dalam kasih sayang-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh umat Tuhan. Kami berdoa untuk semua pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga di setiap jemaat-Mu. Engkau memberkati dan melindungi kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa syukur permohonan syafaat kami.
Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami ini, sendengkanlah telingamu. Kami hanya mau berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Umat Tuhan, jadikanlah rumahmu dipenuhi dengan cinta kasih Allah dan tetaplah berjalan dalam kasih Allah. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan selalu menyertai kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.